Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki yang dikisahkan ini bahkan tak dikenal di kalangan sahabat, kecuali hanya beberapa orang. Dia adalah Usairim bani Abdul Ashar Amr bin Sabit bin Waqshi. Di kalangan sahabat, ia lebih dikenal karena enggan masuk Islam. Namun siapa yang menyangka setelah ia bersyahadat, menyatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Usairim langsung angkat pedang. Bersama kaum muslimin, ia mengorbankan jiwanya demi Islam dan tegaknya agama Allah Ta'ala. Sabetan pedang dan kerasnya peperangan membuat ia menderita sakit sebelum menghembuskan nafas terakhir. Perang itu dikenang dalam sejarah Islam dan Sirah Nabawiyah sebagai perang terdahsyat yang menyebabkan umat Islam kalah. Adalah perang Uhud, perang yang menelan banyak jiwa kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada di perang ini di sekitar Gunung Uhud, kota Madinah. Diriwayatkan dari Abu Sufyan Maula Ibnu Abi Ahmad bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta kepada para sahabat dan berkata, "Ceritakan kepadaku tentang seseorang yang masuk surga, padahal belum pernah sholat sekalipun dalam hidupnya." Ternyata para sahabat tidak ada yang mengetahui. Akan tetapi para sahabat balik bertanya, "Siapakah dia?" Abu Hurairah menjawab, "Usairim bani Abdul Ash'al Amr bin Sabit bin Waqshi." Al-Husain berkata, "Aku bertanya kepada Mahmud bagaimana kehidupan Usairim sebelumnya." Mahmud menjawab, sebelumnya ia enggan memeluk Islam sebagaimana kaumnya, namun ia akhirnya memutuskan masuk Islam. Ketika peperangan Uhud di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berada di dalamnya, ia pun ingin dan akhirnya memeluk Islam. Setelah itu ia mengambil pedang dan berangkat menuju medan perang. Dia menyerang dan memberikan perlawanan sehingga terluka di beberapa bagian tubuhnya. Tatkala orang-orang dari Bani Ash'al mencari korban dari peperangan ini, mereka mendapati Usairim. Mereka bertanya, "Ini jasad Usairim, apa yang menyebabkan dia datang ke sini? Bukankah ia tidak berkenan ikut serta dalam peperangan ini?" Mereka mempertanyakan keberadaan dan status Usairim sehingga hadir dalam pertempuran tersebut. Ia berkata, "Wahai Amr, apa yang menyebabkan kamu ada di sini? Karena setia kepada kaummu ataukah simpati kepada Islam?" Amr menjawab, "Karena cintaku kepada Islam, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku angkat senjataku, lalu aku ikut berperang sehingga keadaanku seperti ini." Usairim meninggal dunia di tengah-tengah kaumnya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya dia termasuk penghuni syurga." As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham 3/40. Kisah ini diketengahkan ke hadapan pembaca Mi'ah Qisas min Qisasih Shalihin, karya Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Dalam buku terjemahannya berjudul 99 Kisah Orang Shalih, terbitan Darul Haq. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diperoleh dalam kisah ini, terutama dalam hal bagaimana sahabat mengedepankan dialektika yang tidak cepat memvonis begitu ditanya dan baru tahu mengenai penghuni surga yang tak pernah sholat. Mereka lebih mengedepankan cara bertanya atas sebuah masalah dan tidak berkomentar atas sesuatu yang mereka tidak tahu. Sesungguhnya kita tentu diajari cara berprasangka baik, tidak menghukumi seseorang, dan tidak asal protes atas informasi yang dirasa tidak masuk akal. Betapa tidak, sholat adalah tiang agama. Sholat juga menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Sholat adalah wajib dan juga sebagai penentu diterimanya amal kebaikan atau tidak. Tanpa sholat, semua amal kebaikannya hangus. Para sahabat tentu tahu dan mereka lebih paham hukum sholat dan ganjarannya, serta siapa saja yang berhak atas surga. Memahami sebuah masalah terlebih dahulu, mengklarifikasi, mendalami dan cari tahu, itu yang banyak hilang di masa saat ini. Pelajaran lainnya, hidayah Allah tidak ada yang tahu. Siapa saja yang dikehendakinya, kapan dan di mana. Allah Maha Tahu dan Allah berkehendak. Husnul Khatimah pun menjadi ketentuannya. Kita hanya terus berusaha, istiqomah, tawakal dan berdoa. Semoga kita semua husnul khatimah dan digolongkan sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.